Nyaringkan suaramu, jangan tahan-tahan, jangan takut. Ayo bersuara hari-hari ini, cerita tentang siapa Tuhanmu. Amin. Siapa Allah yang kau sembah, siapa Yesus yang sedang kau puji itu. Saya pelayanan dari kemarin di Luwuk juga, ketemu sama satu orang pendeta ya, seminar hamba Tuhan dari pedalaman, pendeta dari kepulauan. Dia bilang, Bu Dewi, saya punya jemaat itu bertobat lewat channelnya ibu loh. Dia tadinya bukan orang Kristen, Bu, tapi dia mengalami kesembuhan yang begitu luar biasa, Bu. Lalu dia sekarang menggebu-gebu. Saya bilang, coba mana dia, Pak, suruh ke sini, saya mau dengar kesaksiannya. Lalu dia datang, saudara, dari Morowali ke Luwuk tuh 5 jam loh naik mobil. Dia datang naik angkutan, dia datang sampai sana ketemu saya. Bu Dewi, saya mau cerita, mau bersaksi. Iya ibu, apa yang ibu alami bersama Tuhan, cerita biar saya juga bisa saksikan kesaksian ibu, karena ini kabar baik. Jadi begini Bu, saya itu menikah dengan suami saya ini dulu Kristen, menikah sama saya, tinggalkan Yesus, ikut agama saya. Ya, jadi suaminya menyangkal Tuhan Yesus. Terus saya ini saya hidup dengan saya tidak tahulah, pokoknya saya menjalani hidup ini aja. Kami pengusaha, Bu, punya beberapa mobil angkutan. Lalu saya mulai sakit, Bu. Sakit itu ganti-ganti terus ya. Nanti ini sembuh, datang yang ini tuh, sakitnya tuh aneh-aneh. Sampai saya ini kadang kulit saya biru, kadang abu-abu, kadang begini. Yang terakhir itu, Bu, ini dokter sudah tolak semua saya. Akhirnya uang mulai habis berobat, ya dihabiskannya semua yang ada padanya, kayak perempuan pendarahan itu di Alkitab dikatakan. Lalu terakhir itu, Bu, nih kulit saya ini mengelupas, dagingnya itu mulai jatuh. Bayangkan saudara, saya ini udah kayak mayat hidup, Bu. Sudah tidak ada pengharapan, rasanya putus asa. Disitulah saya tidak ada jalan. Satu kali saya ketemu satu engkoh umur 70 tahun. Lalu engkohnya itu tanya, ibu sakit apa? Dia cerita, dia curhat, saya ini Pak sakit saya banyak kok, ini sakit tuh sakit nih, sekarang lagi daging saya mulai terkelupas, jatuh sendiri nih, sepenggal. Ngeri banget ya, itu nggak tahu sakit apa, dokter juga tidak menemukan. Lalu engkau itu bilang begini, ibu mau sembuh nggak? Iya, ibu mau percaya Tuhan Yesus? Ini engkau membawa kabar baik loh. Amin Bapak Ibu. Terus dia bilang, emang Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Suami saya dulu Kristen kok, tapi sekarang dia ikut agama saya. Tapi ibu mau percaya nggak Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Mau kok. Tapi bagaimana caranya saya kenal Tuhan Yesus? Engkaunya itu bilang gini. Ibu punya HP nggak? Ada, ini HP. Sini. Lalu dia cariin channel saya. Lalu dibuka channel saya, ibu nonton aja khotbah ini ya. Setiap malam tuh ada misbah doa, ada misbah syukur pagi, nanti ada khotbah yang lain. Ibu nonton aja, pasti saya yakin ibu nanti ketemu Tuhan. Oh begitu ya. Sampai di rumah dia buka khotbah yang dia dapat, khotbah pertama saya itu, saya bilang begini, saudara, kalau kau punya masalah beban hidup, datang duduk di kaki Tuhan. Lalu dia bilang gini, kakinya Tuhan mana? Saudara, kita kadang saudara ketawa loh, tapi buat orang awam yang memang belum kenal Tuhan, mereka tuh kan nggak pernah dengar bahasa begini kan. Saya ngomong datang di kaki Tuhan, saudara langsung bisa tahu tuh kaki Tuhan di mana. Ya kita bayangkan saya di otak kita tuh. Atau ada yang belum ngerti mukanya Tuhan Yesus seperti apa? Jangan kayak itu Ratu Entok yang kemarin hina-hina Tuhan Yesus, ditanya dia bilang, saya tuh nggak tahu loh kalau itu Tuhannya orang Kristen. Pret, emang lu dari planet Mars ya. Lalu dia bilang begini, saya tuh bingung Bu, saya dengar terus ibu bilang cari Yesus, duduk di kaki Tuhan. Lah kaki Tuhan itu kayak apa? Saya nggak tahu kaki Tuhan di mana. Sampai saya pikir saya mau beli gambarnya Tuhan Yesus yang ada kakinya, yang disalib, terus nanti saya taruh di tembok, lalu saya duduk di kaki itu. Dia pernah WA ke saya, saudara. Saya baca gini, Bu, mohon dijelaskan, dan ibu kasih tahu saya di mana kaki Tuhan itu, Bu. Saya mau duduk di kaki Tuhan. Saya pikir itu orang bercanda. Saya bilang, ini orang kok bercanda banget ya. Ya kaki Tuhan tuh ya kita dengan iman lah duduk di kaki Tuhan.
Lalu dia ikuti terus saudara khotbah-khotbah saya, dia mulai diubahkan. Tadi orangnya dia bilang, ibu saya ini bu tukang marah, emosi, suka tersinggung. Kalau marah itu udah gak karu-karuan. Jadi rumah tangga kami kacau ya. Makanya semua kacau saudara. Kalau hidupmu kebanyakan error dan kacau, kau tidak diberkati Tuhan loh. Ya benar, orang yang hidupnya kacau, error, marah-marah itu jauh dari berkat. Karena di mana orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Amin. Jadi hati-hati suami istri kalau marah-marahan ya, bertobat. Tuhan udah mau kirim mobil, lagi berantem di rumah. Malaikat bilang, gimana Tuhan, udah mau saya kirim di Pondok Indah lagi berantem. Tuhan bilang, gak usah, bawa ke rumahnya Bu Debi aja. Rugi saudara ya. Karena di mana orang hidup rukun bersama, kesitulah berkat Tuhan diperintahkan loh. Amin. Makanya hidup rukun bersama. Lalu dia bilang begini, akhirnya ibu saya mulai diubahkan. Saya dengar khotbah ibu, saya mulai diubahkan. Saya yang tadinya tukang marah, saya emosi, saya begini, tiba-tiba saya mulai berubah. Saya jadi banyak bersyukur, saya banyak datang di kaki Tuhan, saya banyak berdoa. Ya memang sakit saya belum sembuh, tapi hati saya lega, jiwa saya damai. Makanya Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Seringkali ketika kita datang di kaki Tuhan, masalah kita belum selesai, tapi sudah ada kelegaan. Karena Yesus berkata, sebab bebanku itu ringan dan aku akan memberikan ketenteraman kepada jiwamu. Jiwamu akan mendapat ketenteraman. Lalu sudah dia bilang, saya menghadapi masalah bu. Saya dikejar utang karena akhirnya saya banyak hutang karena semua mobil kejual. Tapi ada damai sejahtera di hati. Yang tadinya itu tidak damai, marah-marah, sekarang berbeda bu. Tiba-tiba ketika dia mulai rajin cari Tuhan, Tuhan sembuhkan dia saudara, benar-benar sembuh total, bahkan tanpa berobat. Lalu waktu dia mengalami kesembuhan itu, dia mengalami perubahan hidup, dia nggak tahan untuk tidak bercerita. Dia ceritakan, dia bawa kabar baik itu. Semua orang yang dia temui, dia bersaksi, aku ini loh sakit, udah mau mati, sakit ini. Waktu aku ketemu Tuhan, hidupku berubah, sekarang aku sembuh. Jadi satu kampung dia mau ke pasar dia cerita, dia diangkut dia cerita. Bahkan bukan cuma itu, dia bilang, ibu puji Tuhan beberapa orang sudah menyerahkan diri dan dibaptis di gereja karena mendengar kabar baik yang dia ceritakan itu. Amin saudara. Saya melihat, saya bilang, wow bu, dahsyat, luar biasa. Iya Bu Debi, maka itu. Tapi dibalik semua ini saudara, yang hebat tuh siapa? Bukan saya, bukan siapa-siapa, engkohnya itu loh. Engkau itu yang 70 tahun itu, dia membawa kabar baik. Ketemu orang yang lagi sulit, yang lagi berbeban berat, letih lesu, dia kenalkan Yesus. Ini tugas kita saudara, untuk mengenalkan siapa Yesus. Ingat, satu kali ketika engkau mati nanti, kita ini mati, Tuhan tidak tanya pencapaianmu. Dia nggak tanya mobilmu berapa, rumahmu berapa, depositmu berapa. Yang akan Tuhan tanya, berapa jiwa yang sudah kau bawa kepadaku. Amin saudara. Ya, dan dia mengalami kesembuhan yang luar biasa.